Disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang Yahudi yang dia berdagang di sebuah pasar di Madinah, dan dia kemudian mendagangkan dagangannya tersebut kepada seorang muslim. Namun muslim itu kelihatannya ragu-ragu terhadap kualitas barang dagangan dari si Yahudi tersebut. Maka Yahudi itu pun bersumpah, demi zat yang telah memilih Musa dari semua makhluk. Sumpah dari Yahudi ini terdengar oleh salah seorang sahabat Ansor. Maka sahabat tersebut langsung mendatangi Yahudi ini lalu menamparnya. Maka Yahudi ini langsung berdiri pergi menemui Rasulullah SAW. Dia berkata, "Wahai Abul Qasim, aku adalah kafir dhimmi yang mendapatkan hak perlindungan sebagaimana hak-hak yang juga dimiliki oleh orang-orang Islam. Tetapi si fulan telah menamparku begitu saja." Maka kemudian Rasulullah memanggil sahabat Ansar tersebut. Dan setelah dipanggil dan Rasul bertanya, "Kenapa engkau memukul Yahudi ini?" Sahabat tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, dia telah bersumpah demi zat yang telah memilih Musa dari makhluk-makhluknya, sedangkan di tengah-tengah kita ada engkau." Maka mendengar itu Rasulullah SAW marah. Yang Abu Hurairah mengatakan sampai kemarahan itu kami bisa lihat dari wajah Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau mengatakan, "Demi Allah, sungguh nanti ketika ditiup sangkakala seluruh makhluk mati, aku adalah makhluk yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian aku telah melihat Musa berada di dekatnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasul SAW menyebutkan beberapa keutamaan Nabiullah Musa AS yang lainnya, dan kemudian beliau menutup dengan kalimat, "La tufaddilu baina anbiya'illah." Jangan engkau melebihkan satu nabi dari nabi yang lain dari nabi-nabi Allah. Teman-teman sekalian, kita mengetahui bahwa dalam ajaran Islam seluruh nabi dan rasul itu adalah orang-orang mulia, yang mana mereka itu adalah manusia-manusia terpilih yang wajib untuk dimuliakan dan tidak boleh direndahkan satu pun dari mereka. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, "Man qala ana khairum min Yunus bin Matta faqad kadzab." Siapa yang mengatakan bahwa aku itu lebih baik daripada Yunus ibn Matta, maka sungguh dia telah berdusta. Dalam riwayat yang lain beliau juga berkata, "La tufaddiluni min Yunus bin Matta." Jangan kalian melebih-lebihkan aku atas Yunus ibn Matta. Penyebutan Nabi Yunus di sini adalah hanya sebagai contoh, karena beliau sering digambarkan sebagai nabi yang dihukum paling berat oleh Allah, yaitu diletakkan di tempat yang paling dasar, paling rendah di dasar lautan, di dalam perut ikan. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melebihkan beliau dari nabi-nabi yang lain sebagai bentuk ketawaduan beliau, karena jelas bahwa Nabi kita Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Beliau misalnya berkata, "Jangan kalian sanjung-sanjung aku sebagaimana orang Nasrani menyanjung Isa ibn Maryam. Aku ini hanyalah hamba Allah dan utusannya." Dalam riwayat yang lain beliau juga berkata, "Jangan kalian perlakukan aku seperti raja-raja Persia dan Romawi. Aku ini hanya hamba Allah dan utusannya." Teman-teman sekalian, dalam dunia tipu-tipu kita temukan memang fakta bahwa orang sombong dan gila pujian itu kadang menggambarkan dirinya seakan-akan tawadhu, tidak suka dipuji dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu yang membedakan mereka dengan orang yang tawadhu beneran adalah apa? Mereka akan susah untuk memuji dan mengakui kelebihan lawan-lawannya. Minimal kalau ada orang yang menjelek-jelekkan lawannya, mereka akan diam. Kenapa? Karena ini menjadi pembelaan gratis untuk dirinya. Tidak dengan Rasulullah SAW. Ajaran beliau datang untuk membersihkan nama-nama Nabi dari tuduhan-tuduhan dusta terhadap mereka. Dan yang dibela oleh ajaran Islam yang beliau bawa, itu bukan 1-2 Nabi, tetapi 124.000 Nabi yang Rasulullah ajarkan kepada kita, bahwa para Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang jujur dan amanah, orang-orang cerdas, dan selalu menyampaikan dakwah secara baik. Yang beliau bela bukan hanya nabi-nabi yang tidak dikenal, tetapi yang beliau bersihkan namanya dan beliau bela juga diantaranya adalah Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam, 2 nabi yang sering dijadikan oleh lawan-lawan beliau untuk menjatuhkan kenabian beliau. Maka sekarang bandingkan dengan ajaran yang sebaliknya, yang justru ingin menjatuhkan para utusan Allah, para manusia-manusia pilihan yang Allah pilih untuk mengemban risalahnya, menyampaikan kepada manusia.